Sebelumnya Ya'juj dan Ma'juj mencoba menggali, mencoba melobangi, mencoba meruntuhkan dinding itu, tapi setiap kali dilobangi, maka kemudian ketika matahari terbit mereka kembali pulang. Jadi mereka bekerja di malam hari melobangi dinding tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain tadi. Mereka melobangi terus sampai nampak matahari. Ketika mereka menyaksikan mulai suasana terang benderang, matahari muncul, kata pemimpinnya, ayo kita kembali pulang, besok kita ulangi lagi melobanginya. Tapi ketika mereka kembali untuk melobangi, dinding itu kembali utuh. Dinding itu kembali utuh. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Besoknya dilobangi lagi sampai matahari terbit. Matahari terbit mereka pulang. Besok kembali lagi, kembali utuh. Begitulah terus menerus sampai suatu saat mereka diperintahkan oleh pemimpinnya, sekarang kita pulang, besok kita kembali insya Allah. Terakhir rajanya atau penguasanya mengatakan insya Allah, sebelumnya tidak terucap Allah di mulutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kita lanjutkan kembali pembahasan alamatul kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Kita telah sampaikan tanda-tanda besar kiamat. Pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Isa alaihi salam. Sekarang tanda besar hari kiamat yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemarin kita sampaikan, begitu Dajjal selesai dieksekusi oleh Isa alaihi salam, mati di tangan Isa alaihi salam, maka kemudian datanglah bangsa yang lebih banyak lagi, ya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua bangsa manusia juga, keturunan anak cucu Adam juga. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari keturunan Yafiz bin Nuh. Yafiz bin Nuh. Kita bisa lihat dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka dikatakan oleh Ibnu Hajar keturunan manusia biasa, ya, bukan dari jin, bukan dari malaikat, tapi manusia biasa seperti kita, anak cucu Adam, dari keturunan Yafiz bin Nuh. Lalu berapa jumlahnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini? Memang kalau kita bandingkan dengan manusia yang lain, populasi Ya'juj dan Ma'juj ini berkembang pesat. Abdullah bin Amr bin As menggambarkan, ya, nanti kita bisa mengira-ngira, ya, karena tidak ada satu hadis pun yang membicarakan berapa jumlah pasti Ya'juj dan Ma'juj ini. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an mengatakan, nah, anak cucu Adam ini, manusia ini, 9 bagian terdiri daripada Ya'juj dan Ma'juj. Hanya 1 bagian manusia selain daripada Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kita bisa bandingkan betapa banyak populasinya Ya'juj dan Ma'juj ini. Dalam riwayat yang lain,
Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam, ketika mereka meninggal, ketika mereka mati, mereka sudah menyisakan 1000 keturunan. Mereka belum mati sebelum meninggalkan 1000 keturunan di bawahnya. Masing-masing Ya'juj dan Ma'juj seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Awsat, Al-Haythami dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid. Lalu kemudian ceritanya Ya'juj dan Ma'juj ini, kenapa mereka bisa terkurung? Itu awalnya karena dibuatkan tembok pembatas oleh Dzulqarnain. Nah, siapa pula itu Dzulqarnain? Dzulqarnain ini adalah seorang raja yang soleh. Seorang raja yang soleh. Kita bisa lihat dalam Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 92. Itu Allah menceritakan Dzulqarnain setelah melanglang buana ke daerah timur, ke daerah barat, sehingga beliau menelusuri ujung dunia dari masyriq ke maghrib. Maka beliau disebut Dzulqarnain, mempunyai 2 tanduk. Dzulqarnain itu artinya mempunyai dua tanduk. Ini bahasa kiasan karena beliau telah menjelajahi 2 belahan bumi, belahan timur dan belahan barat. Nah, lalu kemudian beliau melanjutkan perjalanannya di tengah bagian yang lain, arah ke utara. Maka di situ beliau bertemu dengan bangsa yang tidak dimengerti bahasanya, sehingga terjadilah komunikasi dengan isyarat ketika itu. Yang intinya bangsa itu mengeluh dengan ancaman Ya'juj dan Ma'juj yang seringkali membuat kerusakan, seringkali berbuat onar. Maka bangsa tersebut meminta kepada Dzulqarnain supaya dibuatkan dinding pembatas. Nanti akan kami bayar berapa Anda minta. Nah, begitulah kira-kira komunikasi yang berlangsung secara isyarat. Dzulqarnain menjawab, tidak usah bayar. Upah dari Allah jauh lebih besar. Cukup saya dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengharapkan balasan dari kalian. Tapi saya minta bantulah saya, kekuatan, tenaga, kita gotong royong, kita kerja bakti, ayo kita buatkan dinding, kita buatkan batas. Nah, maka kemudian Dzulqarnain membuat dinding tembok yang terbuat daripada besi, tembaga yang kokoh, yang tinggi, sehingga Ya'juj Ma'juj tidak bisa lagi untuk menyeberang. Pada suatu hari nanti, suatu ketika nanti, ketika Allah sudah mengizinkan, barulah kemudian tembok itu roboh. Sebelumnya Ya'juj dan Ma'juj mencoba menggali, mencoba melobangi, mencoba meruntuhkan dinding itu, tapi setiap kali dilobangi, maka kemudian ketika matahari terbit mereka kembali pulang. Jadi mereka bekerja di malam hari melobangi dinding tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain tadi. Mereka melobangi terus sampai nampak matahari. Ketika mereka menyaksikan mulai suasana terang benderang, matahari muncul, kata pemimpinnya, ayo kita kembali pulang, besok kita ulangi lagi melobanginya. Tapi ketika mereka kembali untuk melobangi, dinding itu kembali utuh. Dinding itu kembali utuh. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Besoknya dilobangi lagi sampai matahari terbit. Matahari terbit mereka pulang. Besok kembali lagi, kembali utuh. Begitulah terus menerus sampai suatu saat mereka diperintahkan oleh pemimpinnya, sekarang kita pulang.
besok kita kembali insya Allah. Terakhir rajanya atau penguasanya mengatakan insya Allah, sebelumnya tidak terucap Allah di mulutnya. Nah, ketika rajanya mengucapkan insya Allah, maka ketika mereka kembali, lubang yang mereka buat itu tetap seperti itu, tidak kembali utuh seperti hari-hari sebelumnya. Nah, inilah awal mereka bisa memecahkan dinding Ya'juj dan Ma'juj, dinding yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Disitulah mereka bisa keluar dari dinding tersebut. Setelah mereka keluar, bebas keluar, maka mereka membuat kerusakan, membunuh siapa yang mereka dapati. Mereka minum air yang ada di sungai, air yang ada di danau, termasuk di dalam riwayat Danau Tiberias. Danau Tiberias itu terdapat di daerah Syam, ya, di daerah Palestina, sehingga air itu habis. Yang tadinya air itu banyak dalam danau, bayangkan saudara-saudara, Ya'juj dan Ma'juj itu saking banyaknya mereka minum air danau itu habis, sehingga yang belakang datang gak kebagian. Begitu banyaknya rombongan, ya, daripada Ya'juj dan Ma'juj. Lalu selanjutnya kita jemput lagi Nabi Isa alaihi salam, Isa al-Masih, ya, putra Maryam alaihi salam. Maka kemudian ketika mereka mengepung Nabi Isa, mereka mengepung kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam, maka ketika itulah Nabi Isa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya diselamatkan daripada ancaman, kebrutalan, ya, kerusakan daripada Ya'juj dan Ma'juj ini. Selesai Nabi Isa berdoa, maka datanglah makhluk Allah yang lain berupa ulat. Ulat-ulat yang menghinggapi kuduk, ya, tengkuk Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi semuanya diserang oleh ulat, sehingga tidak lama kemudian mereka serentak mati. Maka ketika Nabi Isa turun daripada Bukit Tursina untuk menyelamatkan kaum muslimin, maka bumi Allah itu dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tidak satu jengkal pun dari bumi Allah yang dilihat oleh Nabi Isa alaihi salam kecuali dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya, namanya bangkai, tentu kalau sudah lewat satu hari itu sudah bau yang menyengat. Jadi hilang satu masalah, timbul masalah yang lain. Tadi masalah kebrutalan Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati secara serentak, muncul masalah yang kedua. Ini bangkai ini mau dikemanain ini? Ya, mau dikubur, nggak kuatlah nguburin sebanyak itu. Nggak dikubur, ya baunya setengah mati menyengat. Kembali Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai beliau berdoa, maka Allah mengutus makhluknya berupa burung yang besar, dan burung yang besar dan banyak, masing-masing burung mengambil bangkai itu dan membawa lari entah kemana, memungut bangkai itu masing-masing burung tadi dan membawa entah kemana, sehingga habislah bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu. Setelah itu Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan membasuh bumi daripada kotoran bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian muncullah kesuburan. Allah suruh bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dan keberkahannya, barokah pun melimpah ketika itu. Semua haiwan, onta, sapi, kambing mengeluarkan susunya yang banyak sehingga cukup untuk dikonsumsi oleh umat ketika itu. Begitupun tanam-tanaman tumbuh subur bisa dikonsumsi oleh masyarakat, oleh kaum muslimin ketika itu.
Sekarang kita lihat, apakah Ya'juj dan Ma'juj ini tidak tersentuh dinullah? Tidak sampaikah dakwah Islam kepadanya? Ternyata tidak. Ternyata Ya'juj dan Ma'juj ini masuk ke dalam 999 daripada umat penghuni neraka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam. Dalam riwayat Ahmad At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 1 dan 2. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dengan para sahabat. Ketika itu sahabat terpencar-pencar jauh, mungkin karena kelelahan, kecapean berjalan yang jauh. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Hajj surah 22 ayat 2 dengan suara yang lantang. Apa bunyinya? Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, bahwa sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar, Mendengar itu sahabat merapat yang jauh mencertari, bergegas, ya, memacu kendaraannya. Yang jalan kaki berlari. Ini ada apa ini disampaikan Rasul, ini suatu hal yang penting ini. Maka merapatlah para sahabat ketika itu. Dilanjutkan oleh Nabi di ayat yang kedua, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu, semua wanita yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, lepas ke bawah. Dia lepas bayi yang disusuinya itu. Lalu setiap wanita yang hamil akan gugurlah kehamilannya, kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah sangat keras. Ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajj surah 22 ayat 1 dan 2. Lalu Nabi menanyakan, tahukah kalian hari apa itu? Tentu sahabat menjawab, wallahu wa rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari itulah Allah perintahkan kepada Adam alaihissalam. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah pasukan-pasukan neraka. Perintah Allah kepada Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Masukkanlah pasukan-pasukan neraka. Adam bertanya, ya Rabb, apakah itu pasukan neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, dari setiap 1000 orang, masukkanlah 999 orang itu berada di dalam neraka. Hanya satu yang akan masuk surga. Jadi sebanyak ini anak cucu Adam, sebanyak ini keturunan manusia, ya, setiap 1999 orang itu penghuni neraka. Hanya satu yang masuk surga. Nah, jadi berapa ribu anak cucu Adam ini, kita bisa melihat berapa persen cuma yang masuk surga, ya lebih banyak lagi penghuni neraka.
Nah, kembali kepada Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk yang 999 orang dari setiap 1000 orang ini. Jadi walhasil, walaupun tadi kita mendengar Ya'juj dan Ma'juj, ketuanya, pimpinannya mengucapkan insya Allah, ya, itu cuman karena pernah mendengar, mungkin pernah mendengar, tapi mereka tidak tahu Allah itu apa sebenarnya. Memang mereka tidak mendapatkan, ya, tidak mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, alias mereka itu adalah semuanya kafir, ya, tidak mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah kemudian Ya'juj dan Ma'juj pertama tidak tersentuh teknologi. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa tidak dibikin tangga? Kenapa tidak dibikin alat begitu? Nah, ini menunjukkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak tersentuh teknologi. Nah, kemudian mereka juga tidak masuk Islam. Mereka semua adalah kaum kufar. Terakhir, kita akan sampaikan kenapa ini tidak terungkap dari satelit. Bukankah semua yang ada di dunia ini bisa dilihat dari satelit dan bisa kita monitor di televisi kita masing-masing atau di handphone kita? Saudara-saudara, tidak semua yang tidak bisa direkam oleh satelit berarti tidak ada. Ya, tolong catat baik-baik. Apa yang ada di muka bumi ini tidak semuanya bisa direkam oleh satelit. Bukan berarti tidak bisa direkam oleh satelit itu berarti tidak ada. Karena nasnya sahih, Al-Quran yang berbicara, hadis yang berbicara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Sebelumnya, di mana Dajjal ditemukan oleh Tamim Ad-Dari pada pembahasan kita yang lewat, juga tidak bisa direkam oleh satelit. Tapi ada, itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian diantaranya yang lagi yang tidak bisa direkam oleh satelit, apa yang terjadi di segitiga Bermuda, itu juga suatu keanehan yang tidak bisa diungkap secara ilmiah. Jadi kita pesankan kepada jamaah, walaupun tidak bisa diungkap secara ilmiah, tidak bisa direkam di satelit untuk kita simak di televisi kita masing-masing, bukanlah itu berarti tidak ada, kita ingkari. Maka kalau kita mengingkari, berarti kita telah mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran yang berbicara, As-Sunnah yang menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.